Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan, senang kembali saya bisa berjumpa dengan saudara untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan masuk dalam sebuah tema keluarga. Dan pagi ini kita akan ambil tema yaitu Don't forget, hai pria. Jangan lupa, hai kaum pria. Ada apa dengan pria, saudara? Ternyata di Alkitab, Tuhan mengupas tentang dunia pria, dunia lelaki, dunia para suami. Ya, nah oleh sebab itu kita sebagai suami, kita sebagai kaum pria, Tuhan mau kita boleh jadi berkat, agar kita diberkati dan jadi berkat dalam rumah tangga. Nah, mari kita akan kupas. Ada 4 poin Bapak Ibu tentang dunia pria ini. Yang pertama yaitu jangan lupa menghormati. Mari kita akan baca di dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Betapa sangat penting bahwa sikap seorang suami itu ditentukan bagaimana cara pandang dia terhadap istrinya. Jika cara pandangnya keliru, maka sikapnya keliru, saudara. Jika cara pandangnya benar, maka sikapnya tentu akan baik dan juga benar. Nah, penting sekali di dalam ayat ini, mari para lelaki, kaum suami, mari perhatikan, hai suami-suami, ingat pandanglah istrimu sebagai wanita yang berharga. Kalau Anda memandang mereka adalah istrimu yang berharga di matamu, maka engkau pasti akan menghormati dia. Ingat, firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana istri kita itu adalah kaum yang lebih lemah. Artinya secara fisik memang kaum wanita itu lebih lemah dari fisik seorang pria. Yang kedua, wanita juga adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Artinya secara eskatologis, kelak para wanita ini mereka juga mendapatkan warisan yang sama. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, ingat kaum lelaki, hormatilah istrimu. Bukan karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi, bukan. Tetapi hormatilah istrimu karena mereka ini berharga. Sebagaimana istri tunduk kepada seorang suami, maka istri pun juga berhak dihormati oleh suami. Jadi bukan berarti karena seorang istri lalu tunduk kepada suami, lalu suami sewenang-wenang terhadap istrinya. Bukan. Seorang suami justru harus menghormati ketika istrinya tunduk kepada dirinya. Oleh sebab itu mari, kalau ini adalah perintah Allah, jangan dilanggar. Kalau Anda melanggar perintah ini, Anda tidak menghormati istrimu, maka dikatakan doamu akan terhalang. Inilah penyebab utama mengapa kaum pria doa-doanya terhalang, karena dia tidak menghormati istrinya. Ya, mari hari ini perhatikan baik-baik kaum lelaki, hormatilah istrimu. Yang kedua, yaitu jangan lupa mengasihi. Mari kita akan lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ya, dengan jelas dikatakan bagaimana seorang suami wajib atau harus mengasihi istrinya. Ini juga perintah Allah. Mari kaum lelaki, kasihilah istrimu. Ingat, kalau Anda mengasihi tubuhmu sendiri, Anda juga harus mengasihi istrimu. Ya. Dan berapa banyak kasus terjadi? Para wanita tidak dikasihi suaminya.
Para wanita diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Mereka mendapatkan perlakuan yang kasar. Bahkan tidak sedikit, ada banyak wanita yang dipukul mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan. Mengapa seorang lelaki memukul kaum wanita? Mari hari ini bertobat. Jika Anda sebagai kaum lelaki, Anda suka pukul istri, Anda main tangan dengan istri, ingat, istrimu bukan menjadi bahan untuk dipukul, menjadi bahan yang Anda perlakukan dengan kasar. Ingat, istrimu harus kau kasihi. Ini perintah Tuhan. Kalau Anda ingin dikenan oleh Tuhan, mari perlakukan istrimu dengan kasih. Dengan kasih Kristus, kasih dia. Apapun keberadaannya, kita harus mengasihi istri kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan lupa untuk mendengar. Mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sangat penting bagi kaum pria. Belajarlah untuk memiliki telinga yang mendengar. Kebanyakan seorang pria itu egois. Pria seringkali merasa dirinya hebat. Pria seringkali merasa dirinya mampu. Pria seringkali merasa dirinya menjadi seorang yang bisa segala-galanya. Sehingga tidak memerlukan nasihat, tidak memerlukan yang namanya masukan, tidak perlu yang namanya bagaimana seorang istri memberikan hal-hal yang baik sebelum seorang pria mengambil sebuah keputusan. Oleh sebab itu mari hari ini, sebagai pria, mari sebagai suami, belajarlah mendengar. Untuk kita mendengarkan nasihat istri. Ingat, tidak selalu keputusan kita itu baik. Tidak selalu keputusan kita itu benar. Ada kalanya kita butuh nasihat, butuh masukan dari seorang istri, supaya kita melakukan segala sesuatu dengan bijaksana, sehingga kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Ingat saudara, mereka adalah penolong yang sepadan. Mereka adalah kaum yang diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong kita. Jadi mari saat Anda diberi nasihat, diberi masukan, itu artinya istrimu menolong kita Bapak Ibu. Ya, mari para suami, ayo yang ketiga, belajarlah mendengar. Jangan lupa, miliki telinga yang selalu Anda sendengkan untuk mendengar setiap masukan nasihat daripada istri kita. Dan yang keempat adalah, jangan lupa untuk kita memperhatikan. Filipi pasal yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alkitab mengajar supaya kita tidak egosentris, tidak hanya ego untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Artinya mari belajarlah untuk memperhatikan. Ingat saudara, istri kita butuh diperhatikan. Mereka butuh akan yang namanya perhatian dari kita sebagai seorang suami. Nah, berapa banyak suami sudah memperhatikan istrinya baik-baik. Ketika mereka dalam keadaan sedih, ketika mereka dalam keadaan letih, lelah, bisakah kita memberikan perhatian? Ya, misalnya bagaimana ketika mereka sedih, kita menghibur dia, kita peluk dia, kita doakan, kita support dia, ya. Ketika mungkin mereka dalam keadaan lelah, letih, mari kita perhatikan mereka Bapak Ibu. Saudara, ini sangat penting karena bentuk
bentuk perhatian kepada istri kita itu akan sangat bernilai bagi mereka. Taruh kata ada banyak hal para suami seringkali lupa. Misalnya ketika istri kita ulang tahun, sudahkah Anda sebagai seorang pria mempersiapkan hadiah, mempersiapkan kado bagi istrimu? Tidak harus yang bernilai, tidak harus yang mewah. Tetapi setiap pemberian mungkin itu sederhana. Tetapi bagi seorang istri bukan masalah harga daripada kado itu. Tetapi perhatianmu bagi istrimu itu segala-galanya. Ingat, jangan lupa yang namanya tanggal kelahiran istrimu, tanggal kelahiran kapan Anda menikah, ya, happy anniversary Anda. Ingat, jangan lupa perhatikan hal yang lain, ya, bagaimana apa yang istrimu butuhkan. Belajarlah untuk memperhatikan. Saya percaya ketika Anda memperhatikan istrimu dengan baik, istrimu akan sangat senang dan dia akan berkata, kau sungguh pria yang luar biasa. Amin. Mari biarlah renungan pada pagi hari ini memberkati kita sebagai kaum lelaki. Ingat, jangan lupa yang namanya menghormati. Jangan lupa yang namanya mengasihi. Jangan lupa yang namanya mendengar. Dan jangan lupa yang namanya memperhatikan. Kiranya renungan ini boleh menyadarkan kita kaum lelaki supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.